Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakfirillah. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Beberik Hilir 3, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang kompetensi sosial emosional. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang modul 2.2. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, yaitu perubahan pengetahuan. Pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional menjadi bertambah, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini menjadi bekal untuk mengelola kelas sehingga lebih nyaman untuk belajar murid. Yang kedua, perubahan keterampilan. Adapun keterampilan yang berubah yaitu keterampilan dalam mengatur kelas menjadi meningkat. Pembelajaran sosial emosional memberi kita panduan untuk membantu murid mengenali dan menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional melalui integrasi pembelajaran di kelas dengan metode STOP dan POTS. Yang ketiga, perubahan sikap. Pembelajaran sosial emosional menguatkan peran kita sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi role model atau contoh bagi murid dengan sikap yang positif, menstabilkan emosi, dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Pertanyaan kedua, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun keterkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, guru dapat membantu murid untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti yang dinyatakan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan membiasakan 5 kompetensi sosial emosional pada murid yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun keterkaitan dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional akan mampu membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Ketika seorang guru sudah menyadari nilai dan peran guru penggerak, maka ia akan mampu memupuk nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Adapun keterkaitan dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional, kita akan dapat mengenali nilai positif dari siswa. Nilai positif yang akan diwujudkan dapat dijadikan sebuah visi melalui pendekatan inquiry apresiatif serta dijabarkan dalam langkah bagja. Kemudian, keterkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi masing-masing, sehingga penerapan budaya positif melalui disiplin positif sekolah dapat diwujudkan. Sedangkan keterkaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosi dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai pemenuhan belajar murid berdasarkan variasi konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan profil belajar murid dan minat murid. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid tumbuh dan berkembang secara alami dengan sendirinya, seiring dengan bertambahnya usia mereka. Sehingga, dalam pembelajaran, saya tidak pernah melibatkan ranah kompetensi sosial emosional dan terfokus pada ketuntasan penyampaian materi pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial emosional bisa diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas dan kurikulum akademik. Pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being.
3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri atau manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran penuh, yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Yang ketiga, kesejahteraan psikologi atau well-being atau kesejahteraan psikologis, sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Berkaitan dengan pernyataan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid, saya akan membuat papan emoji di kelas yang akan diisi murid setiap pagi sebelum pembelajaran. Kemudian, mengajak murid menggunakan teknik stop untuk memusatkan perhatian murid. Kemudian, pembelajaran dilaksanakan secara individu dan kelompok secara seimbang untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional. Adapun bagi rekan sejawat, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial emosional bagi guru lainnya. Kemudian mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial emosional yang dapat dan saya terapkan kepada rekan sejawat. Kemudian yang terakhir adalah mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi menerapkan praktik baik penerapan kompetensi sosial emosional di kelas masing-masing. Demikian pemaparan modul 2.2 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.